waktu saya membuat Bedhah Boromo itu kan ada adegan penari-penari mengenakan topeng. Nah, waktu penari sudah pakai topeng, ada formasi begitu menari, tiba-tiba katanya dia tuh melihat ada sosok putih perempuan pakai pakaian putih itu yang tandanya berkibar itu terbang di atasnya gitu loh. Oh. Ini tandanya kayak ratu gitu. Kayak putri-putri keraton gitu ya. Ratu keraton dalam melakukan tari, menciptakan tari atau sebelum pentas, biasanya ada ritual-ritual tertentu nggak sih? Untuk tari-tari yang khusus ada. Ya. Tumpengnya itu diambil sedikit-sedikit. Begitu, hal macamnya itu, terus dibungkus gitu. Tapi dia nggak ngomong. Ternyata itu dilarung di Laut Selatan. Jadi maksudnya yang datang Ratu Pantai Selatan? Iya. Nane nane nene nane nane nene. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya di podcast kesayangan kita yang nggak hanya membahas horor, tapi juga ada nilai-nilai budaya dan folklore di dalamnya. Kalau misalnya lu pada ngarepin di tengah podcast ada rekayasa kuntilanak terbang sama tuyul, ternyata si kuntilanak pacaran sama tuyul punya cinta segitiga sama genderuwo, nah nggak ada di sini, nggak ada. Nah hari ini kita mau bahas tentang tari. Di mana dalam beberapa budaya, tari itu di dalamnya juga bisa ada simbol-simbol nilai spiritual yang berhubungan dengan nilai-nilai leluhur, terus juga penghormatan terhadap alam, dan nggak jarang juga dalam tari itu biasanya ada ritual-ritual khusus. Nah, untuk membahas tentang tari, kita udah kedatangan maestro penari Indonesia yang luar biasa banget ini, di mana beliau juga terus menjembatani warisan kekayaan Nusantara. Langsung aja kita sapa. Halo Eyang Didik Ninito. Selamat malam. Selamat malam. Halo juga. Makasih banget loh udah mau datang dan bercerita di RJL. Sama-sama. Kehormatan nih kedatangan legend. Waduh, terima kasih hormatnya. Eyang, mungkin kalau boleh tahu ya, total udah berapa lama sih menekuni bidang seni tari gitu? Tahun 2024 itu kemarin kebetulan kita launching buku. Launchingnya sih 2025 awal ya. Itu memperingati 50 tahun saya berkarya. Jadi judulnya Krida Panca Dasawarsa. Wow, sudah 50 tahun ya Yang? 50 tahun ya di Jogja, saya di Jogja 50 tahun sudah. Luar biasa banget. Dan total udah berapa ratus tari yang diciptakan? Nah itu kebetulan tidak dicatat. Udah banyak banget. Ratusan sih lebih lah ya. Mungkin ya kalau di list gitu ya. Karena ada tarian yang cuma diciptakan atas request atau permintaan satu company atau apa begitu. Ada yang kemudian itu selalu ditarikan gitu. Saya kan juga sering nonton di TV gitu. Yang kadang nari ada dua topeng. Topeng di depan dan di belakang gitu ya. Topeng itu sebenarnya punya makna khusus nggak sih? Topeng itu kan menceritakan banyak karakter ya. Lalu kalau kita pura-puranya mencari filosofinya, waduh berfilosofi ya, bahwa manusia hidup itu kan selalu bertopeng, Mas. Kalau kita jujur loh ya, benar nggak sih? Misalnya contoh aja, kita mahasiswa kuliah, kemudian dengan dosen itu mungkin sedang ada pergesekan, nggak cocok, tapi karena harus dapat nilai dengan si dosen, otomatis kita harus baik-baik. Kan sama juga dengan bertopeng toh. Jadi suatu ketidaktulusan itu sebenarnya kan sesuatu yang ditutupi oleh topeng. Nah kalau arti yang topeng di belakang itu biasanya apa ya? Kalau itu saya menggambarkan tentang manusia itu kan ada dualisme dalam diri manusia. Ada bagian yang baik dan ada bagian yang jahat, ada maskulin dan feminin, itu intinya. Berarti yang belakang itu yang berlawanan dengan depannya gitu ya? Iya, yang awal sekali saya ciptakan yang belakang cantik,
yang depan yang lucu atau ugly gitu ya. Itu kan sebenarnya ya dualisme dalam diri manusia. Nah kemudian kita sering kejebak dengan penampilan. Kalau yang cantik pasti pikirannya, wah orang cantik, orang ganteng pasti hatinya baik, cantik kan gitu kan, idealnya. Kalau yang jelek itu pasti orangnya jelek kan gitu. Ternyata sering terbalik tuh. Itu kan ada dalam kehidupan kita. Bagaimana kita ketemu orang yang cantik karena terpesona kan, atau yang ganteng terpesona ternyata dia pembohong atau penjahat besar yang sebenarnya mau menipu. Itu kan sudah terjadi kan di kehidupan. Nah itulah saya menunjukkan atau menampilkan dualisme itu. Nah ini juga mungkin para Langma Rijal Satsat mau nanya gitu ya, yang dalam melakukan tari, menciptakan tari atau sebelum pentas, biasanya ada ritual-ritual tertentu nggak sih? Untuk tari-tari yang khusus ada, tapi tidak semua. Kan tarian itu ada yang tarian untuk memang ritual, ada tarian yang memang secara sejarahnya atau filosofinya memang ke arah situ, ya kita harus ritual. Istilahnya kita menghargai, menghormati tradisi dari leluhur kan gitu. Apa ritual yang mungkin nggak pernah bisa lupain gitu sepanjang melakukan tari? Banyak sih, contoh aja satu ya. Yang salah satunya waktu yang akan menerima tarian dari daerah Malang, tari namanya Beskalan Putri Malangan, itu sebelum mulai guru saya memberikan pelajaran, itu kita upacara dulu, upacara kecil dengan sesaji-sesaji yang komplit. Ya di dalam ritual itu kan mesti connectingnya sama sesaji kan, ada tumpengnya, ada bunga macam-macam, ada jajan pasar macam-macam dengan arti filosofinya masing-masing. Karena kita itu budaya Jawa itu luar biasa Mas, sangat dalam, sangat kaya dengan filosofi dan makna-makna. Pernah ada yang sampai harus semedi gitu? Kalau semedi itu, iya itu kan doa tuh Mas sebenarnya. Meditasi itu kan doa. Untuk lebih hening, lebih menyatukan body and soul-nya, supaya doa kita itu didengar atau diterima oleh Yang Maha Kuasa. Kan itu. Berarti pernah juga gitu ya? Sering. Oh sering? Oke, ditahan dulu ceritanya Yang ya. Nah buat kalian yang penasaran seperti apa kisah yang mungkin belum pernah diceritain sama Yang Didik Ninitowo, nah, langsung aja kita mulai kali videonya ya. Berikut adalah ceritanya. Seperti biasa guys, kalau di RJL nggak ada narasumber, kita suruh tambah-tambahin ceritanya. Ya, aku sering banget denger, nonton gitu ya, dalam sebuah pentas seni tari, nggak menutup kemungkinan ada hal-hal yang di luar Nurul gitu, yang mungkin terlibat atau mungkin justru mengganggu gitu kelancaran dari sebuah acara pentas seni tari itu. Kalau Eyang sendiri pernah punya pengalaman seperti itu nggak? Ada beberapa. Salah satunya ya itu waktu saya persiapan menciptakan bedoyo keraton, karena bedoyo keraton itu memang tarian sakral dari keraton, dari Jogja maupun Solo. Prosesnya itu memang yang kemudian guru saya pesan ke saya, almarhum Ibu Yudo itu, bahwa kalau mau membuat tari bedoyo jangan meninggalkan pakem-pakem yang sudah ada. Jadi dari bagaimana musiknya atau gendingnya, pengiringnya kan ada bagiannya. Ini waktu pertama kali keluar harus apa, harus ladrang, harus ketawang, itu semua ada pakemnya. Lalu kemudian ini komposisi tari, atau sering disebut rakit ya, di dalam tari itu kan ada yang lurus, ada yang tiga-tiga dan sebagainya. Itu kalau dalam bedoyo sudah ada pakemnya masing-masing, karena punya filosofi yang sangat erat kaitannya dengan tarian itu. Nah, waktu saya membuat bedoyo Hagoromo itu idenya dari saya pas setelah mendapat sponsor dari Japan Foundation belajar Noh Drama. Itu salah satu tarian yang saya pelajari namanya Hagoromo. Ternyata Hagoromo itu artinya jubah terbang. Ceritanya persis Joko Tarub Nawang Wulanya Indonesia Jawa. Nah itu saya kemudian dapat inspirasi, muncul ide ini kalau dikolaborasikan dengan tari Jawa kan menarik, karena sama kan
Lalu bentuknya apa? Belum ada bayangan. Tapi kemudian saya diingatkan tahun 95, ini kejadiannya 2000, tahun 2000 ya setelah saya belajar. 95 saya telah menari Bedoyo Kraton yang disebut Bedoyo Sinom. Itu ceritanya tentang Adaninggar dan Kilaswara, peperangan antara Adaninggar yang putri Cina dengan Kilaswara. Kemudian saya berpikir, oh berarti kan kalau saya memasukkan unsur Jepang, mungkin kan bisa juga. Karena kalau Adaninggar itu putri Cina, unsur Cinanya ada, karena kostumnya juga seperti Cina yang saya tarikan itu. Dan itu ciptaan Hamengkubuwono ke Bedoyo Sinom itu Hamengkubuwono ke berapa saya lupa, ke-9 atau ke-5 itu. Lalu saya matur dengan almarhum guru saya, beliau bilang enggak apa-apa asal pakem-pakemnya diikuti. Nah ikutlah. Kemudian ternyata sampai ke ritualnya seperti apa sebelum mulai itu, kemudian proses, kemudian mau pentas, semuanya pakai ritual yang terkait dengan, mesti kalau ritual itu kan mesti ada offeringnya ya, sesajinya ya, mulai dari tumpeng, dari macam-macam perlengkapannya itu. Ritualnya di mana ya? Di sanggar saya, kemudian setelah itu di gedung, di mana tempat mau pertunjukan itu. Ya. Nah itu saya lakukan sesuai dengan aturan. Nah kemudian pada waktu pentas itu sudah selesai, tiba-tiba kan ada evaluasi, itu pada bercerita. Terus salah satunya ada yang teman saya, beliau juga membantu untuk asistensi tarian itu, beliau menyalami, dia bilang bagus, dia bilang gitu, karena beliau punya sixth sense kan, punya indra keenam. Terus gimana saya tanya tuh, bagus tadi waktu kalian itu pas formasi begini gitu, ada sinar putih dari atas turun gini. Berarti itu simbol bagus, dia bilang gitu, yang lihat beliau ini. Jadi kadang-kadang kan yang bisa melihat itu kan orang-orang tertentu, tidak semuanya. Ya, kalau semuanya satu gedung lihat heboh nanti. Ya memang kalau gedung itu terkenal memang agak, orang bilang agak angker gitu ya, cuman selama saya pentas itu memang nggak pernah melihat apa-apa. Cuman kalau merinding sering, kalau udah sendiri gitu, rasanya itu gimana, seperti ada yang mengawasi, waktu itu kan sering kan, saya langsung naik ke atas. Lalu yang lebih agak aneh lagi, salah satu murid magang yang lagi ada anak SMKI magang di Sanggar 3 bulan itu, dia panitia juga. Itu pagi-pagi dia menghadap pada kumpul gitu, saya lihat kok pucat seperti nggak sehat, kan saya panggil, kenapa, kok sakit ya gitu. Enggak kok. Akhirnya dia menghadap sendiri, tak panggil, dia cerita bahwa 3 malam dia nggak bisa tidur karena pada waktu dia lihat pertunjukan itu kan ada adegan penari-penari mengenakan topeng. Topengnya itu imitasi dari topeng Jepang yang disebut Koomote, topeng bidadari yang dipakai oleh Hagoromo itu. Nah waktu penari sudah pakai topeng, ada formasi begitu menari, tiba-tiba katanya dia tuh melihat ada sosok putih perempuan pakai pakaian putih itu yang selendangnya berkibar itu terbang di atasnya gitu, muter gitu. Nah dia lihat itu kan baru pertama kali katanya seumur hidupnya lihat begitu, kan dia takut kan dan nggak berani cerita. Tapi selama 3 malam dia selalu dibayangi sosok itu. Datang selalu tuh? Iya, di mimpinya dia. Jadinya dia sampai nggak bisa tidur, karena kalau dia mau tidur langsung itu muncul lagi. Tapi mukanya disebutin nggak kayak gimana ya? Cantik katanya. Oh. Ini dandannya kayak ratu gitu, kayak putri-putri keraton gitu ya. Ratu keraton? Iya, kalau ratu kan mesti ada seperti mahkota yang tinggi itu loh. Okay. Kalau di tradisi seperti misalnya pewayangan gitu kan ada yang disebut teropong ya, naik gitu. Nah itu mahkota itu untuk ratu-ratu kan mahkotanya seperti itu. Warnanya keemasan gitu katanya. Tapi pakaiannya putih gitu. Nah gitu, itu yang namanya bukan menghantui tapi selalu dalam mimpi itu muncul gitu. Membayangi sehingga dia 3 malam nggak bisa tidur lah. Saya kan bingung juga kan. Terus saya juga menasihati karena beliau Islam, saya bilang ya kamu tahajud aja, berdoa tahajud. Gimana cara Islam gitu, kamu ya setiap malam bangun jam 12 kan nggak apa-apa supaya bayangan itu hilang. Terus akhirnya hilang, terus dia sembuh. Nah semacam gitu. Jadi 3 itu. Nah itu kan kalau dinalar memang susah ya.
Iya. Nah terus setelah kejadian gitu, pas kita pembubaran panitia, kan guru saya undang. Terus saya matur, Gusti, ini kemarin kok ada kejadian begini-begini, gitu kan? Ada yang melihat ini, ada itu, ini. Terus beliau itu ketawa. Lalu, nah dalam yo nyausi undangan katanya. Kamu kok nyausi undangan? Gitu. Nyausi undangan. Kalian sinten tanya gitu kan? Dengan siapa itu? Lah pada waktu ritual itu kan ada tumpeng. Itu yang mimpin upacara itu memang beliau di dalam Keraton Yogyakarta yang sering terlibat di dalam upacara di Gunung Merapi dan di Laut Selatan. Parangkusumo. Iya, kalau lagi larungan itu kan, iya gitu. Nah waktu itu beliaunya itu memang saya lihat tapi kan nggak memperhatikan, mengambil sedikit kan semuanya pada makan, nggak beliau itu mengambil takir gitu kan, takir dari daun, terus tumpengnya itu diambil sedikit-sedikit, gitu, hal macamnya itu, terus dibungkus gitu. Tapi dia nggak ngomong, ternyata itu dilarung di Laut Selatan. Oh, yang Parangkusumo. Selamatan nari itu, betul, tumpengnya dilarungin juga ke pantai selatan. Dan itu memang tradisinya memang harus begitu katanya kalau buat bedoyo, karena bedoyo itu memang masalahnya kan sakral ya. Nah kemudian jadi bedoyo yang saya garap itu menjadi sakral. Lalu ya kalau kejadian begitu ya beliaunya diundang kok, ratunya diundang kan otomatis datang, dia bilang gitu. Itu guru saya. Jadi maksudnya datang Ratu Pantai Selatan? Iya, ratu gitu. Wow. Nah, saya kan nggak lihat kan, tapi kejadiannya itu kan ya macam-macam gitu. Ya gitu. Tapi yang tadi si cewek apa cowok tadi yang dimimpiin itu? Cewek. Nggak melihat itu pakai baju hijau nggak, putih? Nggak. Nah, saya pernah ngobrol dengan beberapa orang ya, orang yang tahu gitu. Kalau Ratu Selatan itu sebenarnya pakaiannya bukan hijau, keemasan. Emas. Karena waktu itu pernah guru tari saya, beliau memang punya sixth sense, dan beliau pada waktu itu pernah menari di Parangkusumo di Cepuri itu, mengajak beberapa murid-murid, salah satunya keponakannya sendiri yang punya sixth sense itu, dan beliau ini yang melihat ada cahaya turun itu beliau ini. Ya, maaf saya nggak sebut nama ya. Terus beliau waktu itu melihat Ratu Selatan hadir pakai kereta, tapi semuanya keemasan, tidak ada warna hijau. Jadi ada yang pernah itu malam-malam narinya yang siapa? Yang ini? Yang di Parangkusumo? Iya. Kurang tahu saya, itu karena memang dosen saya itu memang bercerita aja gitu. Bercerita, dan dia mau membawakan itu seperti ritual gitu loh di situ. Berarti narinya di depan banget pantai gitu? Kalau nggak salah di Cepurinya ya. Cepuri itu tempat itu yang sering untuk upacara gitu. Iya. Jadi kan ada jarak dari yang ada batunya itu kan, yang dipercaya itu batu tempat pertemuannya Panembahan Senopati. Betul. Nah, itu di situnya kalau nggak salah. Nah itu terus muncul. Ternyata yang dilihat beliau itu bukan hijau, keemasan. Nggak sesuai kan, ratu itu kan ya emas tuh ya. Nah, terus kalau hijau itu yang siapa gitu ada lagi gitu. Jadi kan di sana itu kan ada tidak cuma beliau ratu aja kan, mungkin ada asisten kali gitu. Jenderalnya kali. Jenderal atau menterinya kan gitu kan. Dalam pemerintahan kan ada itu kan. Iya. Gitu yang kemarin terjadi. Nah jadi itu memang jadi kemudian sakral. Nah kalau bedoyo itu dipentaskan, saya itu harus mengundang guru saya dari Jepang. Karena pada waktu adegan yang saya menarikan Hagoromo itu, yang mengiringi live sama site atau lagunya itu harus guru saya yang Jepang, pakai bahasa Jepang dan ada pakemnya kan. Sehingga itu mengkolaborasikan antara gamelan Jawa bedoyo dengan vokalnya Jepang itu, saya juga nggak ngerti itu kok bisa harmonis, bisa menjadi indah, itu kan di luar
jangkauan nalar menurut saya memang itu sudah harus terjadi lah kalau saya yakinnya di situ. Tari Bedoyo itu sendiri sebenarnya tari yang menceritakan tentang apa ya? Nah, Bedoyo itu macam-macam, Mas. Tapi awalnya Bedoyo itu memang biasanya ditampilkan pada waktu acara Jumenengan Raja di keraton kan. Untuk Jumenengan tuh maksudnya? Jumenengan itu peringatan naik tahta. Ya. Dan ada cerita yang dimana menggambarkan pertemuannya Panembahan Senopati dengan Ratu Kidul dalam Bedoyo itu. Makanya kan jadi sakralnya di situ. Dan menurut ceritanya guru-guru saya itu dulu kalau pas penarinya nari Bedoyo itu sing tampak itu 10 katanya. Jadi harusnya hanya 9, tapi orang-orang melihat itu ada 10 orang yang nari. Nampak 10 ya. Terus kata penarinya, ini namanya kata ya, katanya kan saya cuma dengar cerita dari guru-guru saya yang sudah senior-senior itu, katanya si penari itu kalau pas menari itu ada perasaan, itu ada yang misalnya gerakannya nggak benar, itu ada yang seperti membenturkan gitu katanya gitu. Itu dari ceritanya si penari gitu. Tapi ya itu ceritanya guru-guru saya gitu. Aku boleh ikut nggak sih kalau lagi tari-tari gitu? Maksudnya? Pengen ikut lihat gitu. Kalau lagi ada cari, iya. Oh, mungkin harus izin ya? Izin ya? Izin. Kalau bikin vlog nggak boleh kali ya? Wih, nggak tahu. Nggak tahu ya. Siapa tahu dibolehin guys. Harus tanya. Ya. Ada lagi nggak yang pengalaman-pengalaman yang di luar Nurul lah ya? Ketika misalnya menciptakan sebuah tarian atau akan pentas gitu. Jadi misalnya seperti kemarin yang terbaru ya, ini yang terbaru, saya akan membuat karya tari yang kemudian diberi judul Dwimuka Ardhanariswari. Nah, Ardhanariswari itu kan sebenarnya kalau Ardhanariswara itu penampilan jiwa separuh laki-laki separuh perempuan. Jadi bisa dikatakan sering disebut yin yang ya, keseimbangan gitu kan. Nah, dalam Ardhanariswari itu saya menampilkan tentang sosok Walu Nateng Dira. Walu itu janda, Nateng itu dari noto ing, Nateng kalau disambung, Dira itu nama tempat. Jadi seorang janda yang merupakan ratu atau ratu ya, raja di daerah Dira. Itu namanya disebut Walu Nateng Dira. Yang juga dikenal sebagai calon arang. Itu juga punya cerita tersendiri. Karena saya prosesnya juga cukup panjang sampai akhirnya saya bisa mendapatkan topengnya itu, topeng Rangde. Nah itu yang kemudian saya simpan sampai sekarang ini di rumah atau di sanggar, di rumah koleksi di itu ada itu. Itu juga prosesnya cukup panjang dan banyak cerita. Gimana tuh yang? Mau dari awal ceritanya. Boleh. Ya. Jadi tiba-tiba saya waktu itu diundang untuk menari di Kediri. Ada yang festival yang namanya Festival Goa Silomangleng di Kediri. Nah, Goa Silomangleng itu diyakini tempat bertapanya Putri Kili Suci. Ada kan dalam sejarah atau Jalan Abu Barada yang memisah Jenggala dan Kediri itu. Saya menari di situ, tapi kemudian saya kepikiran aku kalau di Kediri mau menari di mana ya gitu kan. Lalu saya search kan tempat situs di Kediri, muncul Calon Arang. Situs Calon Arang. Terus saya pelajari, saya lihat tuh Calon Arang, saya ingat, tiba-tiba ingatan saya kembali tahun 74 waktu saya masih mahasiswa, 74-75, itu saya pernah diminta untuk memerankan Walu Nateng Dira, janda Dira itu. Yang dandanannya tua gitu, udah tua terus jalannya gini gitu kan. Itu kan ibunya Ratna Manggali yang di Bali kalau lihat drama tari Calon Arang itu pasti akan muncul. Mungkin kemarin Mbak Happy Salma membawakan itu juga ya itu muncul. Saya pernah dijadikan itu karakter itu Walu Nateng Dira sebelum berubah menjadi Rangde atau yang muka lea itu itu. Nah kemudian saya terus ingat cerita itu kan, saya pernah bersinggungan dengan cerita Calon Arang. Oke, aku mau coba ke situsnya, mau pengen tahu juga kan seperti apa situsnya gitu. Lalu tiba-tiba saya muncul di benak sini, Ratna Manggali itu anaknya Calon Arang itu kan cantik banget. Berarti logikanya ibunya pasti cantik toh.
Tapi saya kan belum pernah melihat ada suatu pertunjukan calon arang yang menampilkan calon arang dengan muka cantik. Itu belum pernah. Terus saya telepon dosen saya yang mengajak saya tampil calon arang waktu itu. Saya tanya, Pak, saya mau menarikan tarian Walunateng Dira tapi pakai topeng cantik, gimana menggambarkan waktu mudanya beliau gitu kan. Karena kan Ratna Mangali kan cantik, jadi kayaknya ibunya pasti cantik toh, dia ratu juga. Terus beliau, oh nggak apa-apa. Terus saya kontak juga dengan pendeta Hindu Bali. Saya tanya begitu, nggak apa-apa mas, ikuti aja kata hati mas. Dia bilang gitu. Udah, saya menyiapkan itu. Saya kepikiran topeng yang cantik, saya akan menggunakan topeng yang tanpa karakter. Jadi cuman bentuk cantik tapi nggak ada dilukis gitu. Masih kayu aja. Itu yang mau saya pakai. Terus kemudian aku pakai sanggul Bali dah, karena ini untuk Bali kan ceritanya, kan itu perpaduan Bali sama Jawa. Iya. Wong asalnya kan situsnya di Kediri kan, dan dia memang orang Kediri kan aslinya. Kemudian pakai putih-putih. Udah. Kemenari, saya itu kan habis operasi mas, operasi batu empedu diambil. Jadi kan di 20 cm kan dibuka gitu. Kan saya masih harus jaga itu kan. Itu waktu itu jahitan masih belum dibuka, jahitannya udah dibuka atau belum ya saya lupa, tapi masih luka baru lah. Kan saya harus menjaga itu, karena kalau gerak sedikit kan ketarik gitu kan sakit masih. Ini menarinya di candi ya yang? Bukan candi, itu situs mas. Oh di situs. Waktu saya menari, saya kan di video itu ada videonya. Waktu saya lihat di video itu, saya tuh menari itu bisa meliuk-liuk sampai saya sendiri merasakan nggak bisa kontrol kan, tapi saya enak banget menghayati itu. Nah, dalam menit kesekian saya itu kesadarannya muncul, loh saya itu kan habis operasi itu kan nggak boleh gerak begini, aku bergerak begini gitu, itu muncul. Begitu muncul terus kemudian saya memaksakan untuk berdiri kan, untuk berhenti. Begitu berhenti tiba-tiba ada seperti tenaga gimana nggak ngerti, saya kepental ke belakang mas, kedorong, geblok gitu kan ke belakang. Tapi nggak sakit lucu ya. Tapi saya emosional banget terus kan saya pakai topeng itu. Jadi saya atur napas dulu, terus baru terus juru kuncinya cuma nungguin aja di situ. Terus salah satu ibu Sinta itu mendekati saya gitu, terus kepala saya ditaruh di pangkuan dia gitu. Nah gitu saya gitu terus dijelaskan. Ini Mas Didi itu kepental karena energi beliau yang luar biasa kuatnya, Mas Didi nggak siap, dan gitu. Terus diajak ke rumahnya salah satu resi pamenang namanya di Kediri. Beliau kan salah satu orang spiritual ya yang ngerti hal-hal itu gitu. Saya ke sana terus dijelaskan. Memang beliau hadir, berkenan. Karena katanya yang sering ke situ itu kan macam-macam mas. Ada yang minta pesugihan, minta terkenal, minta menjadi pejabat ini, minta itu, biasanya gitu. Dan kalau minta-minta gitu yang datang itu sisirnya katanya, prajuritnya. Nah kalau ratu ya ngapain ratu kok ngurusi yang begitu, yang ngecek-ngecek. Itu minta di mana ya? Di situsnya itu. Kan banyak di Kediri nih? Iya, di Kediri itu. Kan banyak orang sering minta-minta gitu tuh mas. Oke. Pesugihan misalnya, kemudian makanya ada sering di sosial media tuh restoran laris karena ada yang jaga apa kan gitu kan. Iya. Nah itu mintanya kan begitu-begitu di tempat begitu mas. Di situs atau di ya tempat-tempat sakral lah itu kan gitu. Jadi katanya yang masuk ke yang itu Ratu Diranya? Bukan masuk mas. Beliau hadir. Oh hadir tok? Hadir tok, karena beliau katanya berkenan, saya menari itu beliau berkenan gitu loh. Nah saya nggak siap apa-apa, beliau kan energinya katanya kan besar sekali, saya kepental gitu loh mas. Jauh itu kepentalnya? Ya dari situ sampai sinilah. Wah lumayan. Iya, berapa itu? Mau saya mundur, gitu, burak gitu kok. Seperti didorong gitu. Ratu Dira itu sendiri siapa yang? Ratu Dira itu ya tadi itu Walunateng Dira. Oh yang tadi di awal. Ya makanya Mas anu dulu deh, baca tentang cerita kisah calon arang nanti tahu. Siapa Ratu Dira, siapa Ratna Manggali. Nanti aku baca ya. Siapa Ambu Barada. Karena itu kan terkait dengan Ambu Barada juga. Iya. Eyang juga pernah menjadi dukun manten. Dukun manten itu apa ya Eyang? Dukun manten itu sebenarnya perias pengantin. Tradisional ya. Tapi karena kalau zaman dulu itu kan orang yang punya kelebihan terus disebut dukun kan.
Tapi kemudian di masyarakat itu stereotipnya bahwa dukun itu jahat pasti. Karena kita kalau lihat film, yang jadi dukun itu kan mesti hitam-hitam, bawa keris, kemenyan, gini-gini. Pasti jahat toh. Kelakuannya kan pasti berbuat jahat, membantu nyantet, ini, itu, ini, membunuh. Belum sekarang banyak berita-berita dukun penipuan itu ya. Nah, kan banyak. Nah, sebenarnya kan dukun itu cuma istilah ya. Oke. Zaman dulu belum ada istilah dokter, penyembuh itu kan juga disebut dukun, Mas. Sekarang kemudian tanya kan waktu sebuah seminar, aku tanya sama mahasiswa kan, dukun itu sebenarnya baik atau jahat? Ngomong jahat ya, ngomong baik. Saya tanya, kalau dukun pijet? Dukun beranak? Dukun beranak? Nah, itu kan membantu kan? Nah itu jahat atau baik kan gitu kan? Iya. Nah itulah makanya dukun itu cuma istilah aja, kata-kata atau gelar aja. Baik dan jahatnya tergantung apa yang dilakukan. Kalau dia membantu orang, menolong orang ya dukun baik. Tapi kalau dia berbuat jahat, membunuh orang atau apa itu namanya dukun yang nggak baik kan gitu. Sebenarnya kan gitu. Nah waktu itu perias pengantin kalau di Jawa itu memang sering disebut dukun manten. Karena memang ada doa-doanya dan mereka ngerti ritual. Yang mana tujuannya untuk sepasang pengantin ini supaya nanti pernikahannya juga membawa berkah, awet, tidak kawin cerai, tidak mudah selingkuh, ya kan gitu. Itu fungsi dukun manten kan di sini dengan doa. Dan dukun manten itu puasa loh Mas, belum merias sebenarnya. Ada mantra yang diliwatkan asap gitu. Nah saya pernah ketemu mahasiswa dari Bengkulu. Aku tanya, di Bengkulu kan juga punya tradisi. Ternyata temanku mahasiswa ini bilang, iya aku kenalan dengan satu orang perias pengantin juga sering pakai asap gitu ada waktu merias pengantin. Pengaruh dari Jawa katanya. Ini kan tradisi lama, yang nyebar kemana-mana saling mempengaruhi biasa toh gitu. Nah, jadi kan dukun manten itu ya memang tidak hanya asal bisa merias, kan semua punya tahu filosofi, tahu pakem dan sebagainya. Jadi waktu itu yang tahun berapa jadi sempat merias pengantin itu? Saya belajar itu tahun 74-75. Wow. Waktu masih mahasiswa di ASTI. Karena saya bisa merias, saya juga belajar rias pengantin. Nah, terus setelah itu, setelah lulus, kan ada ujiannya. Lulus kan boleh merias pengantin beneran. Akhirnya saya sudah sempat merias beberapa, belum banyak sih. Lalu ada lomba rias pengantin kan gitu kan. Kepingin toh, masih baru aja lulus. Dilalah buat dapat juara 1. Rias pengantin gaya Solo, Surakarta. Kan yang dipelajari gaya Surakarta sama gaya Yogyakarta. Juara 1, nah terus heboh di komunitas perdukunan manten. Saya kan ikut komunitas PP16, Persatuan Pemais 16 Yogyakarta. Guru saya kan dari situ juga. Masih abdi dalam keraton beberapa. Kemudian ya namanya biasalah kok yang menang laki-laki, ibu-ibunya kalah gitu kan, jealousy kan biasa toh. jealous. Terus akhirnya membuat peraturan. Setelah saya menang itu, mulai sekarang laki-laki dilarang merias pengantin perempuan. Itu. Nah, habis gitu terus saya merasa ini kan nggak fair banget kan. Habis saya juara terus tiba-tiba ada larangan begitu. Ya udahlah, daripada ribut-ribut buat apa kan gitu. Saya udah nggak mau aktif di perdukunan manten, saya fokus ke tarinya aja. Karena toh kalau nari itu kan lebih simple dalam arti. Misalnya saya puasa sama sehari semalam, tapi waktu menari itu kan cuma berapa menit selesai. Kalau manten kan enggak Mas. Mulai dari awal upacaranya kan, dari awal itu siraman. Sudah harus mengampu beliau kan siraman. Setelah itu midodarinya juga harus ada. Panggihnya sudah harus ada. Setelah panggih harus ngerucatinya juga walaupun ada asisten, tapi kan juga harus sampai akhir itu berapa lama. Sementara kalau nari kan relatif lebih cepat. Nah saya masih penasaran sayang ya, dari sekian banyak pentas menciptakan tari gitu. Pasti masih banyak nih kisah-kisah yang belum pernah diceritakan, yang door nurulnya gitu ya. Iya. Ada lagi nggak yang ingin dibagikan ya? Iya, jadi saya pernah waktu itu di Jepang. Di Jepang saya waktu itu diminta membawakan tokoh Amaterasu. Amaterasu itu Dewi Matahari. Nah kan di Jepang ada mitos atau cerita bahwa Amaterasu itu pernah bersembunyi di dalam gua
menyembunyikan diri, kemudian apa? Dunia gelap. Kemudian Kajitarau itu kan yang kuat itu kan, nanti mau diminta untuk menarik itu. Tapi sebelumnya itu Amin Usume itu Dewi juga, tapi menari seksi gitu loh. Itu diminta menari-nari di depan gua supaya membuat heboh. Dia yang meminta itu kalau nggak salah Susano. Ya itu kan manut cerita perdewaan. Jadi rakyat itu nari-nari heboh gitu supaya Amaterasu keluar gitu loh. Terus kan karena heboh banget, Amin Usume itu seksi gini kan, aku waktu jadi Amin Usume double Amaterasu. Terus akhirnya kan terus si Amaterasu kan pengen tahu apa sih kok heboh banget. Terus dibuka pintunya kan, begitu dibuka lihat gitu langsung Kajitarau kan dia yang paling kuat kan, langsung ditarik tangannya, akhirnya dia keluar dari gua itu, dunia jadi terang lagi. Nah gitu. Nah itu waktu endingnya kan saya jadi Amaterasu kan setelah Amin Usume, lalu screen-nya itu diturunkan dari atas berat gitu jadi bisa biar terang gitu kan. Itu endingnya udah applause gitu. Nah gitu kita biasanya kalau di kan habis pentas kan terus mesti makan-makan bareng-bareng gitu sama panitia. Nah di situ panitianya kalau nggak salah itu ketua panitia itu tanya ke saya pakai bahasa Jepang yang terjemahkan teman saya, Mas Didi kalau menari itu bagaimana maksudnya gitu? Kenapa? Kok tadi katanya waktu saya pas itu lainnya burak gitu tangan saya kan begini, menggambarkan bahwa saya menyinari gitu kan. Itu katanya keluar sinar di jari-jari saya gitu. Dan dia tuh cerita orang Jepang itu kan orangnya serius tuh Mas. Iya. Cerita tuh sampai maaf gitu. Gomenasai, maaf gitu, gomenasai gitu kan. Terus berkaca-kaca gitu. Laki-laki Mas. Jadi kan aku nggak enak ya terhadap juga gitu. Ngomong gitu kok sampai gitu kenapa gitu. Nah saya bilang nggak tahu saya gitu. Apakah mereka tanya apa Mas Didi sang pakai mantra atau apa kalau gitu. Nah terus saya memang biasanya kalau mau menari, seperti aku membawakan Amaterasu, saya berdoa di tempelnya Amaterasu. Mohon izin kan ya. Itu ada tempelnya Amaterasu? Ada. Amaterasu itu biasanya di dalam itu ada cermin gitu Mas, cermin. Karena itu kan menggambarkan sinar tuh. Kan beliau kan Dewi Matahari kan itu. Nah, dimanapun memang saya itu selalu melakukan ritual. Jadi kalau saya akan membawakan satu cerita, yang itu merupakan mitos atau apapun yang diyakini masyarakat setempat, saya kan harus hormat kan. Apapun itu entah itu real atau enggak, kan saya istilahnya orang Jawa itu kita kulon lah. Ya, menghormati kepercayaan mereka. Betul. Dan kita di situ saya kan orang asing. Ibaratnya saya begini, kalau kita orang asing, saya masuk ke daerah sini, saya nggak kenal. Terus kemudian saya mau masuk rumah orang, kan masih ketok pintu, permisi, mengenalkan diri, mohon maaf, maksud saya apa, kan gitu toh. Kalau misalnya saya langsung buka pintu masuk gitu kan dipukuli orang bisa, ya enggak. Nah itu ibaratnya aja. Jadi makanya sering kejadian orang datang ke tempat-tempat yang dikatakan tempat sakral dan sebagainya, ada yang kesurupan, ada yang istilahnya kesambet atau kenapa gitu, ya karena nggak sopan. Salah satunya kan masalah etika dan sopan santun kan. Ya anggap aja kita itu orang asing datang ke rumahnya orang ya harus sopan lah. Nah padahal itu hal-hal yang makhluk yang tidak kelihatan. Nah kita percaya enggak? Saya rasa semua agama pasti menceritakan bahwa ada yang gaib, ada makhluk yang tidak terlihat juga. Nah kita ya harus hormat kan. Hormat tidak harus menyembah toh. Iya. Kalau menyembah keliru, kita menyembahnya pada Tuhan toh. Tapi kan itu makhluk ciptaan Tuhan juga. Kan kita nggak tahu kalau ternyata tiba-tiba pohon beringin rumah dia di situ. Terus tiba-tiba langsung kita kencingi. Kan sering ada kejadian gitu kan. Lalu kemaluannya bengkak misalnya gitu-gitu. Iya. Lah ya karena dia ngawur, lancang misalnya. Kan ya nuwun sewu tuh bagaimana kan bisa. Toh kalau mau kencing ya cari tempat yang, apalagi tempat-tempat yang kita nggak ngerti, belum kenal gitu kan tetap harus hati-hati lah. Intinya kan itu pelajarannya, etika, sopan santun. Nah itu saya selalu begitu. Nah waktu saya mau menjadi Amaterasu, saya memang berdoa di tempelnya itu, saya mohon izin aja. Nah setelah mohon izin, karena saya orang Nasrani, saya selalu Bapak kami toh. Bapak kami, Tuhan saya mau membawakan karakter ini. Kalau doa saya ya nanti Roh Kudusmu aja yang akan membimbing saya. Jadi bukan saya yang akan menari ini, tapi terserah
karuniamu dan sebagainya. Itu yang selalu saya lakukan. Makanya kalau kemudian orang yang bercerita kalau saya menari kok ada sesuatu yang lain ini itu ya itu kalau orang kita ngomongin walau alam yang nggak tahu ya pokoknya saya begitulah, nggak ngerti. Kalau kita bicara gaib itu susah, nggak bisa dilihat, nggak bisa diraba kan gitu kan. Gitu Mas sebenarnya. Luar biasa, ternyata Eyang punya pengalaman Amaterasu ya. Itu kalau di Naruto kan kekuatan yang sangat kuat itu ya. Iya. Bisa ngebakar api hitam. Ternyata mitos di Jepangnya seperti itu ya. Jadi ini yang sering gue bilang teman-teman ya, bahwa bagaimana ketika ada folklore gitu, orang Jepang berhasil transformasi ke anak mudanya gitu loh. Jadi nggak hilang itu budayanya, terwarisi. Terus juga Eyang katanya entah kerabat apa keluarga sering melihat sosok yang menyerupai Eyang Didik ya. Oh itu kejadian di rumah. Itu saya nggak ngerti. Jadi itu ceritanya dari staf-staf saya di kantor kan itu. Nah ada satu staf saya yang memang dia punya sixth sense yang peka gitu loh. Awalnya dia terkejut katanya, karena kalau pas saya pergi ke luar kota atau ke luar negeri itu, tiba-tiba dia lihat sosok saya di dalam ruang koleksi itu atau naik turun tangga gitu, sekelibat gitu. Cuman kok Mas Didik? Kemudian dia baru ingat, oh Mas Didik kan lagi di sini deh gitu. Awalnya dia takut, lama-lama udah terbiasa jadi nggak masalah. Terus kadang sering dengar suara naik turun tangga kan, mungkin kalau udah setiap hari, misalnya yang naik turun tangga itu siapa ya, adik atau kakak, kan lama-lama inget kan cara atau suaranya naik turun tangga itu kalau si A itu begini, si B begini. Nah itu kadang-kadang sering lihat gitu. Dan staff saya itu yang agak peka itu juga gitu, udah gitu. Tapi nggak pernah menunjukkan mukanya, pasti dari belakang atau cuma bayangan gitu. Tapi karena sudah terbiasa ya jadi ya nggak tahu itu siapa yang di situ. Oke. Yang katanya sekarang lagi sibuk main film ya? Iya sekarang ini aku diajak lagi main film, filmnya horor lagi. Film apa ya? Judulnya Perempuan Pembawa Sial. Perempuan Pembawa Sial? Iya. Kayak gimana tuh kisahnya? Jadi kalau secara garis besar itu saya dukun manten yang punya kelebihan. Memang biasanya dukun manten itu kan punya kelebihan ya, yang istilahnya memberikan semacam tentang itu, mengangkat cerita tentang bau lawean, Mas. Apa itu ya? Bau lawean itu semacam dikatakan mitos atau tradisi atau apa yang memang ada di Jawa. Itu nanti nonton aja filmnya. 18 September jangan lupa. 18 September ya. Betul. Jadi ini memang film dengan riset budaya yang dalam kalau menurut Eyang. Menurut saya iya, karena kan bau lawean itu ada dan saya sendiri pernah punya teman yang bau lawean, makanya saya terus bau lawean ya. Betul. Wah ini menarik, apa nih bau lawean ya? Intinya kalau bau lawean itu, ini yang kaitannya dengan realita teman saya ya. Jadi kalau punya suami, mesti suaminya sering mati. Ganti berapa kali masih mati, soalnya gitu. Oh gitu. Iya. Sebelum nikah berarti cek dulu ya boleh lawean. Disuruh buka-buka dulu dilihat aja. Nanti kalau ada tatonya bau lawean jangan. Saya jadi pengen nonton nih. Jadi Perempuan Pembawa Sial karena ada Eyang Didik Nitowo di bioskop kesayangan tanggal berapa Yang? 18 September. Jangan lupa nanti ketemu yang menjadi dukun manten. Ada kan filmnya? Siapa mau diriasin sama Eyang? Nanti kalau diriasin Eyang, tak kasih mantra berubah jadi kera. Waduh, keranya nunjuk ke saya lagi. Udah jadi kera berarti. Aku ini selalu dihantui masa lalu, Mbak. Sial demi sial merenggut kebahagiaanku. Kira-kira hidupku ini kenapa ya, Mbak? Wis sampurno.
Aku selalu dihantui wajah-wajah mantan suamiku. Aku juga selalu dihantui masa lalu. Mungkin kamu perlu berdamai dengan masa lalu kamu. Kita semua punya masa lalu yang kelam. Satu kesalahan dan kita harus menanggungnya seumur hidup. Wong lanang sing nate saresmi karo kowe bakalan mati kabeh. Saya dengar juga yang katanya topengnya bisa pindah-pindah sendiri. Itu bener yang? Sebenarnya ya kalau kita bicara topeng, ya kadang-kadang memang ada yang aneh juga ya. Jadi saya punya pengalaman itu sekali. Sebelumnya guru saya pernah cerita Mas. Jadi dulu saya belajar topeng Losari, almarhum Mimi Sawitri. Itu cerita sama saya. Terus suatu saat topengnya hilang, dicuri sama maling gitu. Topeng untuk nari dicuri sama maling. Terus dia kan sedih kan, aduh gimana nggak bisa pertunjukan gini. Selang berapa ya? Selang seminggu atau selang 3 hari aku lupa. Itu ada orang datang kemudian dia pokoknya minta maaf itu sambil ketakutan gitu, nyembah gitu sama Mimi Sawitri katanya, terus mengembalikan topengnya. Ini mohon maaf sekali. Kami saat ini juga heran loh kok. Kenapa gitu kan kok dikembalikan gitu kan. Terus dia cerita katanya dia mencuri topeng itu kemudian dimasukkan di almari. Nah setiap malam topeng ini bersuara gluduk gitu. Kalau dibuka ya topengnya diam aja. Ditutup gluduk terus dia selalu mimpi didatangi orang besar makhluk yang menakutkan gitu. Itu setiap malam sampai seminggu kalau nggak salah. Akhirnya nggak tahan dia terus dikembalikan. Itu pernah kejadian gitu. Topeng apa itu ya? Topeng Kelana misalnya. Topeng Cirebon. Nah saya punya topeng Cirebon. Kelana juga karakternya. Waktu itu saya kan ada satu nomor tari yang menggunakan topeng itu. Nah sebelumnya saya memang pentas itu di Cirebon. Kemudian pulang ke Jogja. Lalu ke Jakarta mau pentas di Museum Nasional. Topeng itu saya bawakan. Nah pada waktu kita menata kostum membawa itu topengnya itu nggak ada Mas. Dicari nggak ada. Mikir aduh apa ketinggalan di Cirebon boy ya. Kita ditelepon kan, panitia telepon enggak ada yang ketinggalan, udah dipak semua. Asisten saya juga bilang sudah saya pak kok, masuk di koper kok. Tapi waktu ditata itu nggak ada topeng itu, topeng Kelana. Terus akhirnya saya punya serep satu. Kan saya punya topeng Kelana ada beberapa, tapi yang sering saya pakai nari satu. Yang sudah di ritual itu satu, jadi itu saya pisah. Nggak ada, akhirnya saya pakai topeng yang cadangan-cadangan itu yang dipasang itu. Ya wes aku pakai ini aja lah. Ya nggak serk sebenarnya kan, nggak nyaman toh, nggak biasa. Tapi ya udah, karena nggak ada, daripada nanti mengurangi tariannya itu kan, akhirnya kita pakai. Terus Mas mau dicari lagi, udah mau berangkat, bongkar lagi kopernya, dicari lagi, nggak ada. Tempat kostum dibongkar semua nggak ada. Kemana ya? Di Cirebon ditelepon udah nggak ada, di mana ya udah berangkat pakai itu udah waktu mepet. Sampai di Jakarta kan dibongkar lagi kan, mau pertunjukan itu dibongkar lagi. Ya tetap nggak ada, cuma ada topeng cadangan itu aja. Ya wis ke Museum Nasional, pas mau pentas dah dandan rapi gitu. Nah aksesoris gelungan dan topeng kan harus ditata di meja gitu kan, dan dikeluarin satu-satu. Terus begitu pas ngeluarin topengnya itu kok asisten saya itu kok cuma begini. Terus saya kan di sebelahnya kan saya lihat, apa sih Mas kok saya dandan gitu. Ngapa sih Mas kok ngalamun delok gitu topeng. Terus dia bilang, Mas, ini kok ada 2 gitu. Topengnya ada 2 tuh Mas di situ. Lah kan kemarin katanya nggak ada, kan gitu kan. Lah nggak ada, Mas itu kan juga buka. Lah ya saya juga bongkar nggak ada. Lah itu dari mana? Nggak tahu, ini ada 2 tumpukannya. Jadi sudah ada 2 di situ. Nah gitu. Terus asisten saya itu yang ngomong paling dolan Mas.
Tapi pada saat itu kan juga ada perasaan kaget ya, bingung ya, mungkin agak Padahal cari di mana-mana gitu. Udah nggak ada ya? Nggak ada. Karena memang topeng-topeng yang katanya ngisi itu kan yang sering ada kan Mas. Kalau Mas nanti main ke ruang koleksi saya, nanti kalau Mas memang punya kepekaan bisa ngerasain itu. Nanti boleh aku main ya? Boleh, emang itu untuk umum kok Mas. Siap. Iya. Itu untuk nantinya ke depan kan seperti museum yang bisa beli tiket dan sebagainya gitu, ke depannya ke sana gitu. Tapi yang pernah nggak pas lagi pakai topeng gitu, terus ada yang ngomong kayak gini, tapi buka dulu topengmu gitu. Nah ini kamu? Loh, berarti sekarang pakai topeng dong? Iya. Waduh. Nggak bisa ya. Iya. Nah, yang kan udah sangat luar biasa begitu ya dalam mewariskan lah gitu ya kekayaan Nusantara dalam hal ini seni tari gitu. Dan konsisten itu kan nggak mudah gitu. 50 tahun, wah luar biasa sekali gitu. Aku pengen tahu gitu awalnya pengorbanan itu seperti apa sih sampai akhirnya bisa jadi penari gitu. Itu flashback berarti ya, flashback zaman dulu. Saya itu sebenarnya nari itu hobi dulunya, zaman SD. Belajar dengan temen, belajar dengan guru-guru di kampung gitu kan. Terus saya cita-citanya mau sekolah di seni rupa. Saya kan bisa gambar. Bukan lukis, gambar pakai pensil gitu. Tapi karena keluarga saya nggak mampu, kan nggak bisa nyekolahkan di seni rupa kan. Akhirnya saya kan harus memilih. Akhirnya saya kerja di kantor kebudayaan 1 tahun mengajar menari karena waktu itu udah bisa menari, udah bisa ngajar anak-anak kecil gitu kan dan menghasilkan. Akhirnya saya kerja di kantor kebudayaan setahun, tapi cita-cita saya kemudian akan kuliah tetap lalu beralih. Kalau gitu sebaiknya kuliah di seni tari aja. Kebetulan ada senior di Temanggung, kota lahir saya, yang menyarankan karena dia pernah kuliah di Akademi Seni Tari, waktu itu namanya ASTI. Sekarang menjadi ISI, Institut Seni Indonesia. Akhirnya saya kuliah ke sana. Nah, karena dari kecil saya itu menari itu cuman bisanya menari pada perempuan, cross gender kan, silang gender gitu. Nah ya sering diledek nggak apa-apa, karena itu kan biasa diajak gini-gini, banci gini udah kenyang lah. Terus kemudian saya dulunya pemalu sekali, tapi kalau udah di panggung saya udah nggak malu lagi. Nah ternyata dengan seringnya tampil di panggung itu akan membentuk ini ya, percaya diri, self confidence itu terbentuk dengan seringnya kita tampil di panggung. Itu. Makanya kan membantu sebenarnya kalau orang-orang menjadi penari atau teater atau apapun lah yang nampil di depan orang banyak itu. Memang mengalami grogi, nervous itu pastilah awal-awalnya. Tapi lama-lama terus percaya diri itu kan tumbuh kan. Proses kan nggak bisa kayak sulapan langsung jadi dihipnotis langsung percaya gitu kan nggak. Nah itu akhirnya saya menekuni itu, lalu kemudian saya mengenal tari ternyata ada ritualnya adalah tahun 79. Waktu saya belajar topeng Cirebon, setelah saya mengakhiri pelajaran itu, guru saya almarhum itu bilang, Mas Didik nanti malam mandi di luar ya, jam 12 ya bilang gitu. Di luar mana Mimi kan manggilnya, kalau di Cirebon Mimi itu ibu. Nanti gini Mas Didik, di luar sana dekat sumur itu, terus mandi di sana. Loh Mi, terus telanjang mandi kok, nggak ada yang lihat, Mimi nggak lihat yang gitu kan. Terus tapi nanti saya persiapkan perlengkapannya. Ternyata itu ada bunga dan sebagainya yang sudah didoain sama Mimi, karena saya lihat kok beliau di dalam kamar itu menyalakan api, terus bau kemenyan, terus ada bunga macam-macam gitu. Terus lagi itu diberikan saya, ini dicampurkan di air, kemudian nanti baca sholawat gitu kan, karena beliau kan Islam. Sholawat apa ya Mi? Loh Mas Didi itu agamanya apa? Saya Kristen ini gitu. Oh ya wis, doa secara Mas Didi apa gitu. Kalau Islam apa ya, Al-Fatihah apa gitu ya, saya kurang tahu. Bacanya itu dulu atau gimana saya kurang tahu. Nah gitu, saya berdoa cara saya kan, Bapak kami kan. Tapi ada tekniknya, terus bagaimana menyiram airnya itu berapa kali, bagaimana tekniknya itu diajarin dulu gitu. Itu pertama kali. Saya nggak tahu itu apa gitu. Nah setelah itu kemudian saya kan belajar kemana-mana Mas. Ke Cirebon, terus ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah pun di beberapa daerah gitu. Nah
mulai dari itu saya semakin banyak mengenal setiap daerah itu ternyata ada ritualnya masing-masing. Yang anak sekarang sudah jarang melakukan itu dan sudah tidak tahu. Iya, jangan kan dilakukan, tahu aja enggak mungkin. Iya, Banyuwangi. Jadi saya itu kenapa saya kemudian tahu banyak karena saya memang setiap belajar pasti saya ikuti ritualnya. Tapi saya juga pernah dengar yang dulu sempat kesulitan juga ya bayar kuliah itu ya. Ya. Karena saya punya keahlian menari, saya kan ngajar nari dapat duit. Terus saya punya keahlian bordir. Nah itu menghasilkan juga. Jadi kalau nanti mau belajar bordir atau mau pesan bordir ke saya bisa. Oh bisa bordir ya? Bisa, yang tangan loh bukan mesin. Mesin sih gampang. Tangan itu pekerjaannya lebih rumit. Nah di ruang koleksi itu ada, sejarah itu ada mas. Hasil bordiran saya tahun 75 sama tahun 70 masih saya simpan. Baju ini bisa dibordir nggak ya? Bisa. Kasih bintang 5 gitu? Bisa. Bintang 7. Wuyir dong. Sakit kepala. Oke lah kalau gitu makasih ya Yang ya udah datang dan bercerita di RJL. Membagikan pengalaman yang luar biasa untuk milenial dan Gen Z. Sukses selalu filmnya. Sehat-sehat selalu. Dan buat para Layar Jauh Sacet jangan lupa tonton film bioskop Perempuan Pembawa Sial. Tanggal berapa ya? 18 September 2025. Tahun ini kan berarti. Betul, sebentar hari lagi ya. Nah, biar pada nonton, mungkin Ayang bisa nari sedikit Ayang. Iya. Oke, kita saksikan tarian Eyang Didik. Ini toh. Mungkin apa ya? Narinya kan cuma begini. Tapi nanti dalam filmnya tuh yang kan nembang mocopat. Yang isinya mantra. Nah, nanti yang saya tembangkan itu tembang Asmarandono. Tapi syairnya nggak akan saya ceritakan. Cuman lagunya kira-kira. Begini kira-kira lagunya. Nane nane nene nane nane nene. Nah itu aja. Wow, boleh kepanjangan dikit ya? Nanti putus ya kepanjangan. Oke, nggak apa-apa. Makasih Yang sekali lagi. Sehat-sehat dan sukses untuk filmnya. Nanti aku main-main ke Jogja ya. Siap, saya tunggu. Itu deh guys, akhir dari episode ini ya. Luar biasa yang telah berbagi kepada kita. Dan penutupnya adalah, kalau bukan kita yang melestarikan budaya kita sendiri, lantas siapa lagi? Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.